warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari anggota kelompok 2 ingin menyampaikan materi kami yang berjudul konsep, tujuan, prinsip, keunggulan, dan kendala pendidikan inklusif. Untuk anggota ada Rifaresia dengan NIM 232, Cani Karisma dengan NIM 233, Omega Lestiati dengan NIM 234, dan Suami dengan NIM 235. Untuk selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan tentang konsep, tujuan, prinsip, keunggulan, dan kendala. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang konsep pendidikan inklusif. Sebetulnya apa itu konsep pendidikan inklusif? Pendidikan inklusif yang di dalamnya juga mencakup pengertian, pemahaman tentang landasan yuridis, prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif, keunggulan dan alasan pendidikan inklusif untuk diperlukan. Lalu, pendidikan inklusif adalah suatu sistem pendidikan yang diciptakan untuk mewujudkan konsep pendidikan untuk semua dan dengan cara menggabungkan anak berkebutuhan khusus dalam lingkungan belajar bersama anak-anak normal. Dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, pendidikan inklusif didefinisikan sebagai suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan
secara bersama-sama dengan peserta didik yang lain. Jadi, melihat definisi tersebut di atas, pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi seluruh peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus atau juga berbakat seluas-luasnya untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang berkualitas dan bermakna, sekaligus juga mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif. Konsep penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak hanya bermanfaat bagi peserta didik, namun juga memberikan kontribusi positif bagi pengembangan karakter peserta didik yang tidak memiliki kebutuhan khusus atau yakni reguler. Mereka bisa belajar berempati dan bertoleransi, sekaligus juga menghargai adanya perbedaan yang ada di dunia ini. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh teman saya yang membacakan materi tentang tujuan pendidikan inklusif. Tujuan pendidikan inklusi adalah memberikan intervensi bagi anak berkebutuhan khusus sedini mungkin. Di antara tujuannya adalah yang pertama, untuk meminimalkan keterbatasan kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak, dan untuk memaksimalkan kesempatan anak terlibat dalam aktivitas yang normal. Yang kedua, jika memungkinkan untuk mencegah terjadinya kondisi yang lebih parah dalam ketidakaturan perkembangan, sehingga menjadi anak yang tidak berkemampuan. Dan yang ketiga yaitu untuk mencegah berkembangnya keterbatasan kemampuan lainnya sebagai hasil yang diakibatkan oleh ketidakmampuan utamanya. Oke, selanjutnya pada slide ini akan membahas prinsip dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, ada beberapa prinsip umum yang harus dipahami oleh setiap penyelenggara pendidik, kepala sekolah, guru, staf administrasi, dan lain-lain. Adapun prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan yang ramah. Pendidikan inklusif harus menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang ramah dan terbuka dalam menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan. Sekolah yang ramah juga berarti memberikan hak kepada anak untuk belajar dan mengembangkan potensinya seoptimal mungkin di dalam lingkungan yang aman dan terbuka. Selain itu, ramah juga berarti guru menunjukkan sikap positif dan mendukung pada peserta didik tanpa terkecuali dan tidak menganggap ABK anak berkebutuhan khusus sebagai beban. Untuk yang kedua, yaitu pengembangan seoptimal mungkin. Nah, pada dasarnya hal ini setiap anak memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendidikan harus diusahakan untuk menyesuaikan dengan kondisi anak. Yang ketiga, kerjasama. Penyelenggaraan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen yang terkait. Kepala sekolah, staf administrasi, dan lain-lain. Dan yang keempat, perubahan sistem. Keunggulan dari pendidikan inklusif. Banyak manfaat atau keunggulan dari pendidikan inklusi. Di antaranya yang pertama, berkurangnya rasa takut akan perbedaan individual dan semakin besarnya rasa peduli dan percaya pada anak luar biasa. Yang kedua, hilangnya rasa takut pada orang yang menunjukkan kelainan merupakan akibat seringnya anak berinteraksi dengan anak luar biasa di kelas. 3.
Tidak hanya anak-anak normal yang kemudian peduli, menghargai, dan tidak takut pada penyandang cacat, anak-anak normal juga semakin sadar akan adanya perbedaan antar individu. 4. Menciptakan masyarakat yang mau menerima kedatangan anak luar biasa. Kendala pendidikan inklusif. 1. Lemahnya dukungan dari guru terhadap anak berkebutuhan khusus. Ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang anak dengan kebutuhan khusus. Latar belakang pendidikan yang tidak memberikan bekal kepada guru tentang anak berkebutuhan khusus. Ini menjadi penyebab guru di sekolah reguler menolak adanya kebijakan sekolah inklusi. 2. Keterbatasan sarana prasarana. Sekolah inklusi membutuhkan banyak sarana prasarana karena sekolah inklusi harus mampu mengakomodasi semua kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Misalnya, kelas untuk bimbingan khusus, jalan khusus anak tunadaksa, alat bantu pendengaran untuk anak tunarungu, dan sebagainya. Keterbatasan sarana dan prasarana berdampak pada kurangnya pelayanan yang diberikan sekolah bagi anak dengan kebutuhan khusus. Masalah utama minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki adalah faktor biaya. 3. Beban administrasi dan modifikasi kurikulum. Seorang guru hendaknya mengetahui program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Pola pembelajarannya harus disesuaikan dengan anak berkebutuhan khusus. Biasanya disebut dengan Individualized Educational Program atau program pembelajaran individual. Namun sini masih banyak sebagian besar guru sekolah inklusi mengalami kesulitan dalam memodifikasi kurikulum dan melakukan asesmen akademik dan non-akademik. Hal ini tentunya akan mempengaruhi terhadap pelayanan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. 4. Rendahnya kesadaran orang tua dan masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Orang tua memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan untuk pendidikan sampai pada dukungan kepada anak. Dukungan orang tua adalah keterlibatan orang tua dalam berbagai bentuk termasuk mengasuh di dalam rumah, menciptakan situasi aman dan stabil, dan model pengasuhan yang tepat. Seorang anak membutuhkan seorang anak berkebutuhan khusus dapat mencapai potensinya secara maksimal apabila mendapat dukungan penuh dari orang tuanya. Dukungan dari ibu dapat memunculkan perasaan berharga pada anak, sementara dukungan dari ayah dapat mengembangkan kompetensi anak. Selain orang tua, tokoh penting yang mempengaruhi perkembangan anak berkebutuhan khusus adalah masyarakat. Penerimaan orang tua dan masyarakat itu sangat penting terhadap perkembangan anak berkebutuhan khusus. Namun, pada kenyataannya masih banyak orang tua yang enggan memasukkan anak dengan berkebutuhan khusus ke sekolah reguler dengan alasan khawatir akan mendapat penolakan atau diskriminasi.
Begitu juga dengan masyarakat yang masih menunjukkan sikap kurang peduli dengan keberadaan anak berkebutuhan khusus dan sekolah inklusi. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga ilmu apa yang diberikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.